Takut untuk berubah. Sebagian besar orang di mulutnya ingin berubah. Katanya ingin lebih kaya, katanya ingin naik level. Tapi ternyata itu semua cuma di mulut saja. Karena di kepalanya penuh dengan ketakutan untuk naik level. Kenapa ini terjadi? Karena ada program yang tersimpan di kepala banyak orang tersebut. Efeknya, hidupnya menjadi tidak bisa untuk lebih kaya. Hidupnya tidak bisa untuk naik level ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah audio video di Cahaya Kehidupan di akhir tahun 2025 ini untuk memberikan pencerahan kepada Anda, kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya. Bagaimana hidup yang harusnya kita nikmati. Setiap hari selalu berganti, setiap bulan selalu berganti, dan sekarang menjelang pergantian tahun juga terus berganti. Angka 2025 sebentar lagi berganti menjadi 2026. Pertanyaannya adalah, apakah hidup Anda akan tetap sama ataukah mau naik level? Pertanyaan ini biasanya muncul di setiap pergantian tahun. Ini juga yang dirasakan oleh sebagian besar orang ketika di akhir tahun. Merasa punya semangat, merasa punya keinginan untuk berubah di tahun yang baru. Katanya seperti itu. Saya mau berubah di tahun depan. Saya mau berubah di tahun yang baru. Semangatnya menggebu-gebu. Mulutnya terus mengucapkan hal seperti itu. Tapi ketika sudah masuk di tahun yang baru, berjalan waktu, berganti bulan, tetap saja tidak ada yang berubah. Ini namanya sesuatu yang rugi gitu ya. Bahkan kalau dalam bahasa agama disebut munafik. Kenapa? Antara perkataan dengan pikiran, dengan perbuatan itu tidak sama. Apakah Anda mau tetap jadi orang yang munafik itu, ataukah mau selaras dengan apa yang ada di pikiran Anda? Takut untuk berubah. Ketika seseorang ini, dia saat ini ada di lingkungan yang semuanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, misalnya ayahnya seorang ASN, ibunya seorang ASN, kakaknya seorang ASN, tetangga sebelahnya seorang ASN, sudah pasti dia akan lebih nyaman untuk hidup sebagai ASN saja. Apakah salah? Tidak, tidak salah. Tapi ketika dia ingin naik level, ketika dia ingin menjadi ASN yang lebih kaya, ketika dia ingin buka bisnis, ini banyak penghalang, banyak konflik batin di dirinya. Dan itu hanya tersimpan di pikiran saja sebetulnya. Bagaimana tidak seperti itu ketika sekitarnya adalah seorang ASN? Ini juga sama ketika lahir di lingkungan yang miskin, besar di lingkungan yang miskin, tetangga sebelahnya miskin, tetangga sampingnya miskin, teman-temannya miskin. Ketika dia mau jadi kaya, ketika dia punya keinginan kaya, akhirnya apa? Tidak bisa. Di kepalanya banyak program-program yang menghalangi itu. Banyak program-program yang mengatakan, sudahlah jangan mikir kaya,
Sudahlah, yang penting itu hidup itu nanti di akhirat saja. Kemudian muncul perasaan iri kepada orang-orang yang kaya. Muncul perasaan yang negatif kepada orang kaya, muncul persepsi yang negatif ke orang kaya. Akhirnya apa? Yang ada hanya sekedar di mulut saja. Ketika tahun berganti ya tetap saja hidupnya sama-sama masih susah, sama-sama punya utang yang besar, sama-sama tidak punya rumah bagus. Ya hanya sekedar impian saja, sekedar niat untuk berubah. Niat saja tidak cukup ternyata. Harus disertai dengan ilmu yang benar, ilmu bagaimana merubah diri, bagaimana merubah niat-niat Anda menjadi kenyataan. Dan itu Anda yang merubahnya, bukan Tuhan. Sekali lagi, yang bisa merubah niat itu adalah Anda sendiri, bukan Tuhan. Jadi jangan kemudian berharap setelah Anda punya niat Tuhan berubah, tidak. Ketika Anda punya niat lalu berharap Tuhan ngasih keajaiban, tidak juga. Kalau niatnya dibarengi dengan program-program yang selaras, dibarengi dengan memperbaiki program-program lama, semuanya sinkron, semuanya selaras, barulah Tuhan mengabulkan keinginan Anda. Barulah keajaiban itu hadir di hidup Anda. Dan semua itu bermula dari program di pikiran Anda sendiri. Saya sering ketemu banyak orang di kelas AMC yang dia mengatakan bahwa ternyata impian saya selama ini itu saya sendiri yang menggagalkan. Ternyata yang saya cita-citakan itu saya yang menghambatnya, bukan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sadarkan kepada Anda di akhir tahun ini bahwa ayolah mulai sekarang berhenti menyalahkan Tuhannya. Mulai berhenti untuk menganggap Tuhan itu sesuatu yang jahat, Tuhan itu sesuatu yang jelek. Jangan, berhentilah di tahun ini. Sehingga di tahun depan Anda memasuki tahun baru dengan prasangka yang baik kepada Allahnya, dengan sebaik-baiknya prasangka kepada Tuhan. Agar apa? Agar hidup Anda ke depan itu menjadi sangat-sangat baik. Tapi kalau Anda masih membiarkan diri Anda penuh dengan hal-hal yang negatif, masih iri sama orang kaya, masih cemburu dengan orang kaya, masih benci dengan orang kaya, efeknya apa? Anda susah untuk jadi kaya. Bukan Tuhan yang menggariskan Anda kaya atau miskin, bukan. Bukan takdir yang buat Anda kaya atau miskin, bukan. Tapi usaha Anda sendiri. Dari mana usahanya? Bermula dari usaha mengendalikan program di pikiran Anda. Usaha untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan program di kepala Anda. Itu usaha yang utama yang harus Anda kerjakan. Bukan usaha berupa bisnis A, bisnis B. Itu efek dari pikiran yang benar, dari pikiran yang bagus, dari pikiran yang isinya mengkayakan, maka Anda dihadirkan peluang-peluang tersebut. Kalau program di kepalanya masih benci sama orang kaya, masih iri sama orang kaya, masih cemburu sama orang kaya, ya selamanya hidup Anda tidak akan berubah. Tuhan tidak akan merubah Anda. Tuhan tidak akan menghadirkan keajaiban ke hidup Anda kalau Anda masih seperti itu. Anda harus kenali ini, Anda harus sadari ini, Anda harus mulai untuk berhenti takut untuk berubah. Berubah itu wajib, berubah itu harus kita lakukan setiap saat sebetulnya. Tidak menunggu tahun baru, tidak perlu menunggu akhir tahun untuk mau niat berubah, tidak perlu sebetulnya. Kapan saja, di mana saja, harusnya ada niatan untuk selalu merubah diri lebih baik, untuk selalu mengupgrade diri naik level dari sebelumnya. Itulah perlunya belajar, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir.
saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.